Pada video kali ini kita akan belajar dan memahami apa itu eksponen. Jadi materi eksponen ini merupakan materi pada mata pelajaran matematika jenjang SMP di kelas 9. Nah, sebelum lanjut kita akan memahami dulu apa itu eksponen. Jadi kata eksponen itu merupakan nama lain dari bilangan berpangkat, yakni bilangan basis yang dikalikan dengan dirinya sendiri atau berulang hingga beberapa tingkat sesuai dengan bilangan pangkatnya. Bilangan pangkat sendiri jadi terdiri dari bilangan pokok atau basis dan juga bilangan pangkat seperti pada gambar. Sebagai contoh, 2 pangkat 6, jadi bilangan pokoknya adalah angka 2 dan bilangan pangkatnya adalah 6. Bilangan berpangkat itu adalah perkalian yang dilakukan oleh dirinya sendiri atau berulang sesuai dengan jumlah atau nilai dari pangkatnya. Contoh soalnya 2 pangkat 6, maka di sini kita bisa tulis perkalian berulangnya angka 2 ini sebanyak 6 kali sehingga menghasilkan hasil kalinya adalah 64. Nah, seperti itu pemaparan atau gambaran secara umum bilangan berpangkat yang pernah kalian pelajari waktu di sekolah dasar. Nah, sekarang kita akan lanjut mengenal dan memahami apa saja sifat-sifat yang ada dalam bilangan eksponen atau bilangan berpangkat. Nah, oleh karena itu, mari kita siapkan alat tulis kita dan kita akan segera belajar memahami sifat-sifat pada bilangan berpangkat. Sifat-sifat bilangan berpangkat atau eksponen yang pertama adalah A dipangkatkan M kali A dipangkatkan N. Nah, ini dimaksudkan ketika ada nilai bilangan pokok atau basisnya sama dalam perkalian bilangan berpangkat, maka pangkatnya bisa dijumlahkan. Jadi ketika nilai basisnya sama atau bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya bisa dijumlahkan. Sebagai contoh, 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 2. Sesuai dengan sifat-sifat bilangan berpangkat sebelumnya, maka ini bisa kita tulis karena memiliki bilangan pokok yang sama, maka dalam perkalian bilangan berpangkat, pangkatnya bisa kita jumlahkan. Sehingga kita bisa tulis 2 pangkat 3 tambah 2. Hasilnya sama dengan 2 pangkat 5. Selanjutnya, sesuai dengan pemaparan sebelumnya, 2 pangkat 5 jika kita tulis dalam perkalian berulangnya, maka itu hasilnya sama dengan 2 kita kalikan sebanyak 5 kali. Sehingga hasil perkaliannya menjadi 32. Seperti itu. Contoh berikutnya, 3 pangkat 2 kali 3. Hasilnya sama dengan, nah di sini kita lihat kembali bilangan pokok atau basisnya, yaitu sama-sama memiliki angka 3. Yang pertama memiliki pangkat 2, sedangkan yang bilangan satunya itu memiliki pangkat 1. Biasanya pangkat 1 itu boleh tidak dicantumkan, tetapi kita paham bahwa di situ ada pangkat bernilai 1. Sehingga sesuai dengan sifat-sifat bilangan berpangkat yang pertama ini, maka pangkatnya boleh dijumlahkan jika basisnya sama. Hasilnya menjadi 3 pangkat 2 ditambah 1. Sehingga sekarang nilai pangkat 3-nya sama dengan 3 pangkat 3. Jika kita tulis perkalian berulangnya, maka 3 kita kalikan sebanyak 3 kali dan memperoleh hasil perkalian yaitu 27. Nah, itu terkait dengan sifat-sifat bilangan berpangkat yang pertama. Jika dalam bilangan berpangkat kita kalikan dan ketika bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya bisa kita jumlahkan. Kita lanjut ke sifat-sifat bilangan berpangkat yang kedua, terkait dengan operasi pembagian. Ketika bilangan
pokoknya sama dalam pembagian bilangan berpangkat, maka pangkatnya kita kurangi. Sebagai contoh yang pertama, 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 2. Sesuai dengan sifat bilangan berpangkat ini, maka pangkatnya kita kurangi karena bilangan pokoknya sama. Sehingga bisa kita tulis 3 dipangkatkan 6 dikurangi 2. Sehingga kini 3 memiliki pangkat yaitu 4 karena setelah dikurangi. Selanjutnya, sama seperti contoh soal sebelumnya, maka 3 pangkat 4 kita tulis perkalian berulangnya. 3-nya sebanyak 4 kali, maka hasil perkaliannya menjadi 81. Nah, bagaimana dengan contoh yang kedua? 2 pangkat 4 per 2 pangkat 2. Nah, di sini juga memiliki atau sama artinya dengan pembagian. Ketika bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya bisa kita kurangi jika dalam pembagian. Maka kita tulis lagi 2 pangkat 4 dikurangi 2. Kemudian hasilnya 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 kali 2. Sehingga hasilnya sama dengan 4. Nah, begitulah pemaparan terkait sifat-sifat bilangan berpangkat dalam operasi pembagian jika memiliki basis yang sama atau bilangan pokok yang sama. Kemudian kita lanjut ke sifat-sifat bilangan berpangkat yang ketiga. Ketika bilangan pokok memiliki pangkat dan dipangkatkan kembali. Jadi di sini A pangkat M dipangkatkan N. Maka pangkatnya bisa kita kalikan. Sebagai contoh, 2 pangkat 2 dipangkatkan 3. Sesuai dengan bunyi sifat sebelumnya, ketika ada pangkat dipangkatkan lagi, maka bilangan pangkatnya kita kalikan. Sehingga kita bisa tulis bilangan pokoknya 2, pangkat 2 kita kalikan dengan pangkat 3. Sehingga hasilnya kini menjadi 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 kita tulis perkalian berulangnya, jadi angka 2-nya sebanyak 6 kali, maka hasilnya adalah 64. Nah, ini terkait dengan sifat-sifat bilangan berpangkat atau eksponen. Ketika ada pangkat, dipangkatkan kembali, maka bilangan pangkatnya boleh kita kalikan. Berikutnya, kita lanjut dengan sifat-sifat bilangan berpangkat yang keempat, yaitu ketika dalam kurung terdapat 2 bilangan berbeda atau bilangan pokoknya berbeda, kemudian dipangkatkan. Maka masing-masing dari kedua bilangan tersebut memiliki nilai pangkat yang sama. Sebagai contoh, 1 kali 2 dipangkatkan 3. Ini bisa kita tulis, 1-nya memiliki pangkat 3, 2-nya juga memiliki pangkat 3. Kemudian kita cari nilai hasil perpangkatannya. 1 pangkat 3, berarti 1-nya kita kalikan sebanyak 3 kali. 2 pangkat 3, 2-nya juga kita kalikan sebanyak 3 kali. Sehingga kita memperoleh hasil perkaliannya yaitu 1 dikali 8. 1 kali 8 itu hasilnya sama dengan 8. Nah, seperti itu untuk sifat-sifat bilangan berpangkat jika terdapat 2 bilangan yang berbeda dalam kurung, kemudian dipangkatkan. Maka kedua bilangan tersebut memiliki nilai pangkat yang sama. Seperti itu. Sekian pemaparan materi terkait dengan eksponen bilangan berpangkat. Sampai jumpa di materi berikutnya. Untuk di part 2-nya, silakan dicek di bagian deskripsi untuk melanjutkan sifat-sifat pada bilangan berpangkat atau eksponen selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.